Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjawab soal tugas dan mata kuliah mikroprosesor tentang mikroprosesor dan mikrokontroler itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroprosesor dan mikrokontroler. Pertama, mikroprosesor yaitu mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC. Sebuah chip atau IC yaitu integrated circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau arithmetic logic unit, rangkaian CU atau control unit, dan kumpulan register-register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU, yaitu Central Processing Unit, yang digunakan sebagai otak atau pengolahan utama dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua, mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang dimana di dalamnya terdapat sebuah mikroprosesor yang telah dilengkapi dengan RAM, ROM, I/O port, timer, dan serial komputer dalam satu paket. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Pertama, mikroprosesor tidak terdapat RAM, ROM, port, dan I/O. Kedua, spesifikasi sistem dapat ditingkatkan. Ketiga, harga sebuah sistem relatif mahal. Keempat, kemampuan yang lebih tinggi. Kelima, dapat mengolah data yang banyak. Enam, mudah dalam maintenance dan repair. Sedangkan mikrokontroler itu sudah terdapat RAM, ROM, port, dan I/O. Kedua, spesifikasi sistem tidak dapat diubah atau sudah ketata fix. Ketiga, harga sebuah sistem relatif murah dan kemampuan yang terbatas. Terus kelima, mengolah lebih sedikit data. Dan keenam, satu kerusakan sistem, maka mikrokontroler tidak dapat digunakan sama sekali. Selanjutnya, beberapa kelebihan dan kekurangan mikroprosesor. Mikroprosesor mempunyai berbagai kelebihan. Salah satunya ialah dalam melakukan reprogrammable. Reprogrammable merupakan program yang dapat melakukan program ulang untuk mendapatkan fungsi yang berbeda, seperti fleksibel dalam berkembang dan dapat digunakan dalam banyak bidang. Misalnya bidang komunikasi, bidang informatika, kedokteran, dan sebagainya. Kekurangannya terjadinya keterkaitan dengan yang membuat software. Kedua, kecepatan relatif rendah. Ketiga, adanya kerusakan pada software. Terus kelebihannya juga bahasa pemrograman assembly sebagai bergerak pada kelebihan mikrokontroler. Pertama, bahasa pemrograman assembly sebagai bergerak pada mikrokontroler. Kedua, mikrokontroler memiliki fasilitas tambahan yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pengembangan, yaitu memori dan I/O inovatif yang akan disesuaikan dengan sistem. Kekurangan dari mikrokontroler ialah hanya dapat mengkonfigurasi dan menjalankan satu perintah saja dalam satu waktu. Akibatnya perintah selanjutnya harus menunggu hingga perintah yang pertama telah selesai diperintahkan.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk nomor 3 dan 4. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 jelaskan perbedaan sistem mikroprosesor dan mikrocontroller. Dan nomor 4 jelaskan perbedaan hardware arsitektur, mikroprosesor, Harvard, dan von Neumann. Nomor 3, mikrocontroller mengintegrasikan CPU, ROM, RAM, input dan output peripheral ke dalam satu chip mikroprosesor. Chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Nomor 4, arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM, read-only memory, dan data RAM, random access memory, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk program RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menghubungkan ROM dan ROM menjadi satu, maka arsitektur Harvard maka kedua memori tersebut dipisahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 pengaplikasian mikroprosesor dan mikrocontroller. Untuk bagian mikroprosesor, yang pertama itu Central Telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Saat ini untuk PSTN ini hampir semua sistem switch atau menyambung telepon dilakukan secara digital, random input sequential output atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, provider telepon digital seperti ISDN dan DSL. Sistem mikroprosesor provider ini juga dimanfaatkan untuk banyak hal lain, termasuk network management dan optimasi quality of service. Kemudian yang ketiga, provider telepon seluler. Nah, untuk mikrofon telepon seluler ini menggunakan saluran radio frekuensi. Hampir semua telepon seluler merupakan komunikasi digital atau komunikasi yang mudah digunakan di kalangan manusia sekarang ini. Kemudian yang keempat, komunikasi satelit. Nah, satelit ini lebih luas lagi jangkauannya, yaitu selain untuk sistem kendali dan instrumental satelit, mikroprosesor juga digunakan untuk switching, multiplexing, queuing, atau error correction. Kemudian untuk yang controller atau microcontroller, yaitu yang pertama EFI Electronic Fuel Injection, yang diterapkan pada mesin-mesin bakar modern, yaitu motor dan lain sebagainya. Kemudian instrument lift prosesor ini digunakan untuk membaca tekanan tombol, mengendalikan gerakan motor listrik. Nah, seperti yang kita sering jumpai sekarang ini, yaitu sepeda motor listrik yang secara sumber tenaganya berasal dari listrik. Kemudian yang ketiga itu mesin pengganda media kertas atau seperti mesin fotokopi. Ini untuk mencetak atau menyeding suatu alat atau suatu bahan yang dilipat gandakan dalam jumlah banyak secara cepat. Kemudian yang keempat itu alat pengolah data pada PCD atau DVD player. Nah, ini sering kali kita temukan di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang sering menonton televisi, bahkan musik Lombok yaitu Ciloka. Nah, ini banyak digunakan di DVD. Kemudian saya untuk menjawab soal nomor 6.
yaitu jelaskan cara Anda menentukan kapan menggunakan mikroprosesor atau mikrocontroller. Nah, di sini mikroprosesor ini sering kali perangkat komputer seringkali menggunakannya yaitu di CPU dan prosesor. Kemudian yang kedua mikrocontroller. Untuk mikrocontroller ini banyak digunakan di produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti kontrol mesin mobil, kontrol medis, kemudian remote motor. Remote motor yang sekarang ini kan contohnya motor Scoopy banyak rata-rata menggunakan remote digital. Kemudian peralatan listrik, kemudian mainan dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam, yaitu seperti motor-motoran atau mobil-mobilan yang menggunakan remote. Mungkin cuman itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.